Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat tahun baru pada Bapak Ibu yang baru berjumpa hari ini. Biarlah tahun yang baru ini boleh membawa kita untuk lebih lagi mengenal Allah kita, lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan biarlah tahun yang baru ini boleh menguatkan kembali iman kepercayaan kita pada Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Dia, Allah yang mengasihi dalam segenap hidup kita. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita akan sembah Dia, kita manfaatkan hari yang indah, momen yang indah pada pagi hari ini untuk kita datang pada Tuhan di bulan yang baru, tahun yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah kita boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan atas hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita sembah Dia. Betapa Allah kita adalah Allah yang begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Bapa yang baik yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan di hari yang ketiga pada tahun 2021 ini Tuhan. Kami boleh mengawali kebersamaan kami bersama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal, untuk segala apapun yang terjadi di tahun 2020 Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami mengawali tahun ini Tuhan, kembali kami menyerahkan segenap kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang tidak pernah salah dengan segala rancangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali tahun ini dengan menyerahkan segenap kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, karena kami tahu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Haleluya. Haleluya.
yang bisa membalas segala kebaikan atas hidup kami Tuhan. Selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu, selain kami memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari yang melampau Tuhan menyertai begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya di tahun yang akan kami lalui ini Tuhan, kami juga akan mengalami penyertaan yang luar biasa Tuhan atas hidup kami. Kami mau buka hati kami Tuhan, biarlah Engkau menguasai segenap hidup kami, biarlah Engkau mengendalikan segenap hidup kami Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan. menyerahkan segenap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengendalikan segenap hidup kami, Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari kami ke depan, Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak akan sanggup, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami meletakkan tangan kami, Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang penuh
dan menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau menjamin segenap hidup kami Tuhan, aman di dalam perlindungan, aman di dalam tangan kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan atas segenap kehidupan kami. Hari-hari boleh kita lalui dengan begitu indah bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak suka duka, bahkan hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi atas hidup kita, tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa semuanya itu baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang salah dalam hidup kita. Tidak ada kecurangan di dalam hatinya. Dia sungguh Allah yang teramat sangat baik dalam hidup kita. Biarlah kita boleh mengenang akan kebaikan Tuhan di masa-masa lampau sebagai pijakan kita ketika kita akan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Betapa luar biasanya perbuatan Tuhan dalam segenap langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namun kau selalu
Bapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terlebih pagi hari ini, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Karena sebentar kami boleh belajar firman-Mu. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi, memberkati kami semua. Jika boleh Tuhan, firman-Mu taburkan melalui hamba-Mu yang sederhana dan tidak ada apa-apa. Ya, setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh menerima firman-Mu dengan sukacita dan kerendahan hati, sehingga siap untuk diajar, siap untuk menerima berkat firman. Terima kasih Tuhan. Semua itu kami serahkan di tangan-Mu, mengurapi, Kau memberkati semua. Untuk bungkus kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami, pikiran kami, telinga kami hanya terfokus dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bertemu. Sudah lama ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan nggak ada kata terlambat. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Puji nama Tuhan. Tidak akan saya perpanjangkan karena waktunya mepet ya. Batasi selama pandemi ini sungguh kita harus benar-benar memakai waktu dengan baik. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, dalam setiap kehidupan kita tidak akan pernah lepas yang dari namanya masalah. Benar nggak saudara? Saya mau tanya, apakah Pak Pendeta tidak mengalami masalah? Pasti mengalami. Apakah yang main musik juga tidak pernah mengalami masalah? Pasti mengalami. Baik yang singer tadi, yang WL maupun jemaat yang duduk. Apakah pernah ada yang tidak mengalami yang namanya masalah dalam hidupnya? Ya. Hidup selama kita masih dalam kondisi hidup dalam arti normal, kita pasti mempunyai masalah demi masalah. Terlebih saat ini masalah yang sedang terjadi global seluruh dunia. Ada virus corona, COVID-19 yang nggak tahu mau sampai kapan. Walaupun mungkin saat ini ada sebuah pengharapan, katanya vaksinnya sudah sampai di Indonesia. Kemarin saya dikirimi teman saya video mobil ringan kok kayak truk membawa kotak besar itu putih itu. Apa sih saya pikir gitu. Begitu saya lihat yang ngawal, saudara tahu nggak yang ngawal? Itu kayaknya hampir sama dengan pengawalan presiden, saudara. Jadi ada brigade motor, kemudian mobil polisi, bahkan ada panser, mobil tentara yang ada tembakannya itu. Kayaknya begitu sangat luar biasa pengawalannya, vaksin gitu. Tapi memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini, sangat luar biasa ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut menghadapi kondisi yang sedemikian rupa. Pak Tony sama ngomong baik. Oh, Pak Tony ngalami. Saya ngalami, saudara. Karena apa? Selama pandemi saya nggak bisa melakukan aktivitas saya, berdagang dan lain sebagainya. Memang apa? Ya, saudara. Benar itu, saudara. Sampai, Tuhan saya nggak tahu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Walaupun masalah ada dalam hidup kita, walaupun masalah itu senantiasa menghantui kehidupan kita, kita masih punya Allah yang begitu luar biasa. Kita masih punya Tuhan yang sedemikian dahsyat. Sehingga jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir dengan setiap persoalan dan permasalahan yang ada dalam hidup kita. Kita mau buka di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang 32.
Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan dengan cepat ya. Judulnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda, yang mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Yang memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat tembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Yang mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saat itu Yehuda didatangi oleh Raja Asyur, Sanherib, dan mereka mengepung Yehuda dari segala penjuru. Tujuannya apa? Mereka mau merebut dan mau menduduki Yehuda. Ini masalah bukan, saudara? Ini sebuah masalah yang besar bagi sebuah kota, seperti sebuah kerajaan, didatangi musuh, dikepung sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa keluar dari kota mereka dan siap untuk diperangi. Masalah seperti ini, virus corona ya, berkeliling di sekitar kita. Kita mau keluar, dilarang, harus lockdown. Kita mau ke mall, tidak boleh, ini, itu, dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa rakyat daripada kerajaan Yehuda, mereka ketakutan dengan kondisi yang demikian. Dan itu masuk akal, dan itu wajar. Karena apa? Karena di hadapan mereka berkeliling musuh yang begitu besar dan banyak, siap menghancurkan mereka, siap menduduki kota mereka, siap melumatkan mereka. Ini sebuah masalah yang sedemikian berat. Terlebih untuk Hizkia sebagai raja pada waktu itu. Padahal kalau saudara tahu, baca sebelumnya, Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Raja sebelumnya Ahaz melakukan hal yang tidak benar, sehingga Yehuda dibawa kepada hal yang tidak benar. Kemudian Hizkia memperbaiki dan memperbaharui semuanya itu, sehingga rakyat Yehuda dibawa kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi walaupun Hizkia melakukan itu, kebaikan dan kebenaran Tuhan, masalah tetap ada dalam kehidupannya. Jadi pelan-pelan Tuhan, nggak nakut-nakutin. Tapi jangan pernah berpikir bahwa akan lepas dari namanya masalah. Hizkia yang benar di hadapan Tuhan pun punya masalah. Tapi di sini kita mau belajar. Kalau kita lihat dikatakan di situ, Hizkia mampu menenangkan rakyatnya. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, seterusnya, di situ diceritakan bahwa Hizkia mengalami kemenangan menghadapi Sanherib Raja Asyur. Nah, bagaimana itu kok bisa terjadi? Padahal rakyatnya sudah ketakutan, panglima-panglima perangnya ketakutan menghadapi persoalan masalah yang saat itu ada. Kita mau belajar ada 3 hal. Nanti saya kupas dengan cepat. Yang pertama, 3 hal yang dilakukan oleh Hizkia saat menghadapi pengepungan Sanherib raja daripada Asyur. Yang pertama adalah apa, saudara? Ayat 7 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Yang pertama, dia mengajak rakyatnya dan juga panglimanya untuk tidak takut menghadapi masalah yang ada.
saat itu panglima dan juga rakyatnya semua ketakutan menghadapi masalah. Makanya Hosea memberikan semangat kepada setiap rakyat dan panglima-panglimanya untuk supaya tidak takut, karena apa? Ada yang menyertai. Nah, seringkali kita saat menghadapi masalah kita udah ketakutan dan kita lupa bahwa ada yang menyertai kita. Hosea berkata, ada yang menyertai kita. Luar biasa. Sehingga rakyat mulai belajar mengerti, ada penyertaan Tuhan. Tidak takut. Takut itu sangat berbahaya, saudara. Takut itu bisa melebihi penyakit apapun. Ada sebuah contoh di sebuah kota, saya sebutkan kota aja, kota A. Ini ilustrasi ya. Buah kota A. Buah kota A saat itu terjadi sebuah wabah mematikan, sebuah wabah penyakit mematikan, dan ada 3.000-an orang itu kena wabah. Penduduknya sekitar 7.000-an. Lalu kemudian suatu hari datang seseorang ke kota itu dan bertanya kepada seseorang, apakah ini kota A? Dan orang itu menjawab, ya benar, ini kota A. Loh, ada siapa? Kayaknya ada orang asing. Lalu orang ini berkata, aku adalah malaikat maut yang diutus untuk mencabut nyawa 3.000 orang di kota A ini yang terkena penyakit yang mematikan. Dalam 3 hari aku akan mencabut 3 nyawa, 3.000 nyawa. Benar, saudara. Setelah malaikat maut itu masuk ke kota itu, menyebar berita bahwa akan diambil 3.000 nyawa karena penyakit itu. Dan setelah kemudian 3 hari, yang mati berapa? 5.000. Waktu malaikat mautnya mau pulang, orang yang kemarin ditanya itu, dia protes sama si malaikat maut. Loh, katanya itu mau ambil 3.000 orang. Kenapa kok yang mati 5.000? Tuh, Anda bohong, ini salah ini. Lalu malaikat maut ngomong, memang yang mati karena penyakit 3.000, tapi yang 2.000 mati karena apa? Ketakutan. Karena dengar kabar malaikat maut datang untuk mengambil nyawa 3.000 orang. Padahal sebenarnya dia nggak sakit, tetapi oleh karena ketakutan yang sedemikian besar, orang ini mati. Ngeri ya, saudara. Jadi jangan pernah saudara takut dengan masalah atau apapun. Karena di saat saudara takut, saudara akan mati. Mati rohani saudara, mati jasmani saudara. Kalau itu terjadi, berbahaya. Nah, Raja Hizkia mengajak rakyatnya untuk tidak takut, jangan terkejut. Walaupun musuh begitu besar dan banyak, mereka punya yang menjaga, melindungi, yang menyertai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan selanjutnya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini berbicara tentang apa, saudara? Kadang kita ini tidak pernah fokus kepada yang menyertai, tetapi kita fokusnya kepada masalah yang kita hadapi. Jadi yang kedua, Hizkia mengajak rakyat dan para panglimanya untuk tetap fokus pada Allah yang selalu menyertai mereka. Maka Hizkia berkata, di hadapan mereka begitu banyak prajurit-prajurit daripada Raja Asyur yang mengepung Yehuda. Tetapi Hizkia berkata, jangan takut, karena lebih banyak yang menyertai kita daripada tentara yang ada di hadapan kita. Seringkali kita fokus kepada masalah kita, seringkali kita fokus kepada penyakit kita, tapi kita lupa bahwa kita punya Allah yang menciptakan kita. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Petrus saat dia diombang-ambingkan di tengah danau oleh angin sakar, hampir tenggelam.
dia mau mati. Padahal dia seorang nelayan. Ketakutan, saudara. Dan dia lupa karena fokusnya kepada gelombang dan angin sakar. Masalahnya, dia lupa bahwa saat mereka mau berangkat disuruh oleh Tuhan, orang memang kata sikit. Kira-kira Tuhan tahu nggak kalau akan terjadi masalah di tengah danau? Tahu. Tuhan ingin menguji Petrus. Dan saat itu Petrus takut. Karena apa? Karena Petrus tidak fokus. Dan coba kita lihat, saat Tuhan datang, Petrus apakah itu Tuhan atau kayak hantu? Kalau memang Tuhan, buat aku berjalan di air. Dan saat dia percaya, dia memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, Petrus melangkah di atas air. Tetapi di saat Petrus melihat ke bawah dan merasakan angin serta deburan ombak di kakinya, apa yang terjadi? Tenggelam. Karena apa? Karena dia fokus kepada masalah. Saat kita fokus kepada masalah kita tidak akan kuat dan tidak akan mampu menghadapi setiap persoalan dan permasalahan kita. Tetapi di saat kita fokus kepada Tuhan, Allah yang menyertai kita, kita tidak akan takut, kita akan maju dan maju, kita akan mengalahkan setiap persoalan permasalahan kita. Coba kalau Petrus waktu itu tetap fokus kepada Tuhan, dia akan sampai kepada Tuhan, berjalan di atas air. Tetapi karena Petrus tidak fokus, akhirnya tersandung. Saudara, mungkin saudara juga pernah berpikir, Pak Tony sering ngomong. Tetapi saudara, kalau saya boleh bersaksi, sungguh luar biasa. Hampir 2 minggu sekali ada orang ngirim saya beras. Saya nggak tahu, tiba-tiba sudah ada di depan rumah. Dan sampai hari ini, setiap sore ada orang kirim lauk untuk makan setiap siang, dicantelin di pintu rumah. Saya sampai bingung, siapa yang masih? Tapi saya tahu, saat saya fokus kepada Tuhan, saat saya fokus kepada Allah yang menyertai kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menjaga melindungi kita. Tidak dibuatnya anaknya meminta-minta. Terjadi loh saudara. Jadi saya nggak cuma ngomong, tapi saya mengalami sedemikian luar biasa. Allah itu jangan pernah tinggalkan Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang Hizkia lakukan saat dikepung oleh masalah yang sedemikian luar biasa? Yang ketiga adalah yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Yang ketiga, Hizkia ajak rakyat dan seluruh pasukannya untuk berserah pada Allah. Berserah bedol dengan pasrah. Ya, jangan disamakan berserah dengan pasrah. Nah, pasrah itu serah apa-apa wis luwehnya. Itu pasrah. Ya kan pasrah bongkoan, apa mau kapang-kapangnya manut. Nah, berserah beda saudara. Karena berserah itu menyerahkan sesuatu kepada seseorang yang dianggap bisa menyelesaikan dan dia punya pengharapan bahwa itu akan terselesaikan dan dia tidak tinggal diam. Itu berserah. Jadi udah terus nyerahke terus turun terus menang kuat. Enggak. Berserah beda. Hizkia mengajak rakyat untuk berserah kepada Tuhan karena dia tahu bukan Tuhan yang fana, tetapi Tuhan yang sedemikian luar biasa yang akan sanggup dan mampu menyelesaikan masalah Hizkia dan seluruh rakyatnya. Hizkia tidak tinggal diam saat dia berserah. Tapi apa yang dilakukan Hizkia? 4 hal yang dilakukan oleh Hizkia. Seringkali kita itu berserah ning pasrah, orang melakukan apa-apa. Lah saudara pengen diberkati Tuhan, ning ora belum kerja. Kira-kira diberkati Tuhan enggak? Enggak. Saudara harus bekerja, saudara harus bertindak.
Tuhan, pengen mendapat berkat, mendapat gaji, orang belum kerja, tapi nah, Hizkia enggak melakukan hal itu. Dia melakukan 4 hal. Yang pertama, ayat 4 dikatakan, maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat bor air kalau mereka datang? Yang pertama, Hizkia menutup suplai air. Mereka dikepung, air yang dari Yehuda mengalir sampai keluar. Lah, mereka tutup supaya apa? Supaya raja-raja Asyur tidak mendapatkan air. Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Walaupun kita saat ini dikepung, jangan kita terus menang baik. Ya kita tetap harus bekerja. Kita harus tetap melakukan sebuah tindakan demi tindakan. Supaya apa? Kita bisa hidup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga menuju kota Daud. Luar biasa. Dia tetap berjaga-jaga, membentengi dengan tembok-tembok yang tinggi, dengan kubu-kubu pengawasan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya dia tidak diam. Dia tetap melakukan tindakan-tindakan iman. Walaupun kita punya masalah, sebenarnya pemerintah aku tak orang luar-luar, orang belum cuci tangan, tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak dan lain sebagainya. Oh, itu saudara. Tetapi Hizkia melakukan hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Kepung oleh pasukan tentara Asyur. Hizkia walaupun berserah kepada Tuhan, dia mempersiapkan diri untuk selalu berjaga-jaga, membuat lembing, membuat perisai, membuat tombak, membuat pedang dan lain sebagainya untuk melawan Raja Asyur. Saat ini kita mungkin mengalami peperangan, baik peperangan secara jasmani maupun rohani dengan virus corona maupun dengan ketakutan-ketakutan yang selalu menyerang kita. Bahkan firman Tuhan berkata, singa itu mengaum-ngaum sekeliling kita, siap menerkam kita. Artinya apa? Kita harus berjaga-jaga, kita harus siap dengan senjata kita, supaya apa? Supaya kita tidak kalah. Hizkia mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dia mampu menghadapi Raja Asyur. Kita juga harus seperti itu, saudara. Jangan ngobrol, jangan pasrah, jangan terus kemudian putus asa. Tetapi Hizkia yang dikelilingi oleh pasukan dari Asyur yang sedemikian besar, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah ketakutan. Karena dia punya Allah yang melihat. Kemudian yang keempat dikatakan di situ apa? Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengembalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Dia tidak cuma dipikir sendirian, tetapi dia mengajak para panglimanya untuk bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan. Kita juga seringkali menghadapi masalah, kemudian kita pikir diri, kita anggur diri, kita hadapi diri. Yang kita lupa, kita punya gembala, punya tim konselor, punya teman, punya hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu kita untuk menguatkan kita, mempunyai solusi-solusi dan lain sebagainya. Persoalan dihadapi dengan banyak orang akan terselesaikan. Dan saat ini pandemi ini juga harus bersama-sama dilakukan. Tidak cuma sendirian, karena pemerintah terus sendirian ya hancur, nggak mungkin mampu. Hizkia merekrut banyak orang untuk menghadapi persoalan yang harus dihadapi.
sehingga persoalan yang ada terselesaikan. Luar biasa. Pagi hari ini kita belajar dari Hizkia. Kalau Hizkia bisa dan mampu, kita pun juga pasti bisa dan mampu menghadapi itu. Jangan pernah takut dengan masalah apapun juga, tapi tetaplah fokus pada Allah yang selalu menyertai kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu ada buat kita. Mari kita berserah kepada Allah, maka Allah akan bertindak dan menyelesaikan masalah kita. Amin. Kita berdoa pagi ini. Kita pujikan. Hatiku percaya, sangat buta melihat jalan. Sangat buta melihat jalanmu. Sangat buta mengerti rencanamu. Namun tetap berpegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat jalanmu, saat buta mengerti rencanamu. Namun tetap berpegang janjimu. Masalah boleh ada, ketakutan boleh ada, namun saat ini begitu besar kasih setia dan Tuhan kita kalahkan ketakutan dengan iman, karena itulah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masalah boleh ada, namun kami percaya ada Allah yang dahsyat yang senantiasa menopang kami, ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, ada perlindungan Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Memberkati Bapak Tony yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya juga apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan sehari-harinya, kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan menyertai, akan Tuhan memberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan mengalir di dalam kehidupan Bapak Tony, boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat di bawah Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapa kami yang dalam surga, mengucap syukur senantiasa Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu, itu luar biasa. Kalau kami saat pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan saatnya sebentar Tuhan kami kembali. Jadi Tuhan, semua-Mu semua boleh kembali pulang dengan membawa berkat daripada tempat yang maha tinggi, berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Putra, dan berkat daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai Engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang senantiasa mengasihi